Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Mari kita support dan dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Mudah-mudahan selalu dapat memberikan manfaat. Pada kali ini kita akan membahas tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014. Nanti kita akan melihat apa saja yang ada di dalam undang-undang ini dan hal-hal yang perlu kita ketahui dalam undang-undang ini ya. Jadi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan surveilan kesehatan. Menimbang, mengingat, menetapkan ya, Peraturan Menteri Kesehatan tentang penyelenggaraan surveilan kesehatan. Nah ini yang pertama tentang surveilan kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien. Nah, ini pengertian ini sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian apa itu kejadian luar biasa atau disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Nah, jadi pengertian-pengertian ini harus kita ketahui ya, karena ini berkaitan dalam penentuan KLB wabah ya. Surveilan itu dilakukan pengamatan secara terus-menerus ya, salah satu fungsinya untuk mendeteksi terjadinya suatu KLB atau wabah. Nah, wabah adalah kejadian penyakitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka dan ditetapkan oleh menteri. Kemudian pengertian faktor risiko ya, ada juga pengertian kewaspadaan dini KLB dan respon. Nah, sedangkan PE ya, PE adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengenal penyebab, sifat-sifat menyebab, sumber dan cara penularan atau penyebaran serta faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya penyakit atau masalah kesehatan yang dilakukan untuk memastikan adanya KLB atau setelah terjadinya KLB. Nah, jadi PE ini adalah usaha untuk mengidentifikasi ya, mengenal sifat penyebab, sumber dan cara penularan sebelum dilakukan pemastian adanya suatu KLB atau setelah terjadinya KLB. Fasilitas program kesehatan adalah, nah ini kita bisa baca, pengelola program adalah dan menteri adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintah. Nah, penyelenggaraan surveilan kesehatan pasal 2 merupakan prasyarat program kesehatan ya. Tujuannya untuk pertama tersedia informasi. Ini juga sudah kita bahas ya, beberapa fungsi dari surveilan ya. Tersedia informasi tentang situasi, cenderungan penyakit, faktor risiko, serta masalah kesehatan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Gunanya untuk mengambil keputusan. Kemudian yang berikutnya juga dapat terselenggaranya suatu kewaspadaan dini ya terhadap kemungkinan terjadinya KLB atau wabah dan dampaknya. Jadi kalau kita memiliki surveilan yang bagus, maka KLB atau wabah itu sudah kita bisa tangani sedari dini. Kemudian yang berikutnya terselenggaranya investigasi dan penanggulangan KLB atau wabah. Jadi kalau kita punya data yang lengkap terkait dengan suatu masalah kesehatan, dalam hal lakukan investigasi dan penanggulangan juga akan lebih mudah. Dasar penyampaian informasi kesehatan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan. Nah, jadi pelaporan ya, diseminasi kepada pihak yang berkepentingan dari Dinas Kesehatan
Dari puskesmas ke dinas kesehatan kota ke dinas kesehatan provinsi, dan seterusnya. Sasaran penyelenggaraan kesehatan meliputi program kesehatan yang ditetapkan berdasar prioritas nasional, spesifik lokal atau daerah, bilateral, regional, dan global, serta program lain yang dapat berdampak terhadap kesehatan. Jadi kalau sasaran penyelenggaraan surveillance kesehatan ini yang pada dasarnya bisa meliputi program kesehatan ya yang ditetapkan berdasarkan prioritas nasional dan beberapa poin-poin lainnya. Jadi sekali lagi, penyelenggaraan surveillance kesehatan ini dapat ditentukan ya. Sasaran penyelenggaraan dimaksud pada ayat 1 ya pasal 3 dilaksanakan oleh instansi kesehatan pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan instansi kesehatan di pintu masuk negara. Ya, itu yang surveillance ya. Dapat dilakukan di berbagai macam instansi baik di pusat, provinsi, kota, dan di pintu masuk negara. Nah, berdasarkan sasaran penyelenggaraan surveillance terdiri dari atas. Nah, ini yang disampaikan ya beberapa waktu yang lalu, terdiri dari surveillance penyakit menular, surveillance tidak menular, surveillance kesehatan lingkungan, surveillance kesehatan matra, dan surveillance kesehatan masalah kesehatan lainnya. Nah, kemudian yang penyakit menular ini banyak sekali. Surveillance penyakit yang dapat dicegah dan imunisasi ini biasanya punya buku panduannya ya. Punya buku panduan ya, bagaimana cara mengumpulkan data, apa saja form yang dibutuhkan, terus bagaimana data diolah, kemudian disajikan, dan juga dibutuhkan kemampuan analisa sehingga mudah dalam pelaporan. Ya, biasanya ada beberapa panduan surveillance ini ya. Ini surveillance kesehatan lingkungan, surveillance kesehatan matra ya, surveillance masalah kesehatan lainnya juga banyak di sini ya. Nah, penyelenggaraan surveillance kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat diselenggarakan secara terpadu. Nah, apa yang maksud dengan terpadu itu ya? Yakni didasarkan pada pertimbangan efektivitas dan efisiensi sesuai kebutuhan program ya. Tentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan surveillance kesehatan padu sebagaimana pada ayat 1 diatur atau dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri. Penyelenggaraan surveillance kesehatan dilakukan melalui pengumpulan data, pengolahan data, analisa data, dan diseminasi. Nah, informasi apa saja yang dibutuhkan ya? Meliputi besaran masalah, faktor risiko, endemisitas, patogenitas, virulensi, mutasi, status atau KLB atau wabah, kualitas pelayanan, kinerja program atau dampak program. Jadi surveillance itu datanya tidak jauh-jauh dari ya ini semua ya, tentang besaran masalah suatu kesehatan, faktor risiko dari masalah kesehatan itu sendiri, atau endemisitas ya, punya peta endemisitas misalnya terkait dengan masalah kesehatan tersebut, patogenitas, virulensi, dan mutasi dari mungkin masalah kesehatan tersebut ya, seperti apa, itu punya gambaran juga. Status KLB atau wabah terkait dengan masalah kesehatan tersebut seperti apa, kualitas pelayanannya seperti apa, kemudian kinerja programnya, dan dampak dari program juga harus dievaluasi. Nah, di pasal 6 ayat 3, penyelenggaraan surveillance kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mampu memberikan gambaran epidemiologi yang tepat berdasarkan dimensi waktu, tempat, dan orang. Ya, jadi surveillance kesehatan ini harus dapat menampilkan gambaran ya secara epidemiologi berdasarkan dimensi waktu, tempat, dan orang. Jadi analisis univariatnya ya harus bagus ya, siapa yang terkena, kemudian siapa saja yang terkena, di mana yang terkena, ya kapan waktu terkena masalah kesehatan tersebut, itu harus terdata dengan baik. Kemudian kita lihat di pasal-pasal berikutnya. Nah, bentuk penyelenggaraannya, bahwa bentuk penyelenggaraan surveillance kesehatan ini terdiri dari atas dua ya. Pertama, surveillance berbasis indikator, kedua surveillance berbasis kejadian. Kalau surveillance berbasis indikator itu biasanya dilakukan untuk memperoleh gambaran penyakit, faktor risiko, dan masalah kesehatan atau masalah yang berdampak terhadap
kesehatan yang menjadi indikator program dengan menggunakan sumber data yang terstruktur. Ya, beda ya antara surveillance berbasis indikator sama surveillance berbasis kejadian. Nah, surveillance berbasis indikator ini biasanya program-program yang sudah dicanangkan oleh pusat. Misalnya ada surveillance kasus DBD ya untuk wilayah-wilayah endemis DBD, yaitu surveillance berbasis indikator. Jadi sesuai dengan program ya. Kemudian ada surveillance berbasis kejadian. Nah, surveillance berbasis kejadian ini dilakukan untuk menangkap dan memberikan informasi secara cepat tentang suatu penyakit, faktor risiko dan masalah kesehatan dengan menggunakan sumber data lain selain data yang terstruktur. Nah, kita lihat nanti surveillance berbasis kejadian ini contohnya seperti apa. Kemudian yang berikutnya, pengumpulan data. Pengumpulan data ini dapat dilakukan secara aktif dan secara pasif. Yang aktif itu maksudnya mendapatkan data secara langsung dari Vaskes ya, masyarakat atau sumber data lainnya melalui kegiatan penyelidikan epidemiologi. Nah, surveillance aktif juga dapat melalui dari puskesmas atau rumah sakit, survei khusus dan kegiatan lainnya. Nah, sedangkan surveillance secara pasif adalah surveillance yang dilakukan dengan cara menerima data dari fasilitas pelayanan kesehatan, masyarakat atau sumber data lainnya dalam bentuk rekam medis, buku register pasien, laporan data kesakitan kematian, laporan kegiatan dan laporan masyarakat dan bentuk lainnya. Jadi kita memahami ya, ada dua perbedaan di sini. Pengumpulan data yang dilakukan secara aktif sama pengumpulan data yang dilakukan secara pasif. Kalau yang secara pasif ini sifatnya lebih pada menunggu gitu ya. Kemudian memanfaatkan data yang ada ya, seperti buku register, ada hasil rekam medis, laporan data kesakitan kematian per bulan. Itu yang pengumpulan data secara pasif. Kalau pengumpulan data secara aktif ini ya, ini lebih ke upaya untuk aktif ke lapangan misalnya ya, dengan melakukan PE ya, melakukan survei-survei khusus sehingga bisa menemukan permasalahan kesehatan ya, itu termasuk dalam surveillance secara aktif. Nah, ini terkait dengan pengolahan data ya. Pengolahan data meliputi dilakukan dengan cara perekaman data, validasi, pengkodean, alih bentuk, transform dan pengelompokan berdasarkan tempat, waktu dan orang. Kemudian setelah data diolah ya, kemudian dianalisis ya, dianalitik sesuai dengan tujuan surveillance yang ditetapkan. Kemudian juga harus dilaporkan. Nah, ini penyelenggaraan surveillance kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan ya oleh Kementerian Kesehatan meliputi wilayah negara atau kawasan antar negara dan pintu masuk negara di pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas negara. Kemudian penyelenggaraan surveillance kesehatan pasal 17 harus didukung dengan tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang epidemiologi ya. Kemudian juga pendanaan yang memadai dan tentunya harus didukung dengan sarana dan prasarana yang diperlukan termasuk pemanfaatan teknologi ya. Dalam pengumpulan data itu harus juga didukung dengan teknologi ya, baik itu misalnya menggunakan aplikasi yang canggih ya, yang bisa langsung terkoneksi terhadap data real di lapangan, kemudian dapat mencakup keseluruhan data secara dapat koordinatnya secara langsung ya, kemudian dan berbagai macam kemajuan teknologi lainnya. Nah, maka dari itu surveillance ini juga perlu dilakukan pengembangan terkait dengan suatu sarana dan prasarananya. Standar kompetensi sumber daya manusia di bidang epidemiologi oleh organisasi profesi ahli epidemiologi yang diakui pemerintah. Indikator kinerja surveillance yang paling sedikit meliputi kelengkapan laporan, ketepatan laporan, dan indikator kinerja surveillance lain diletakkan pada masing-masing program. Maka untuk mengevaluasi apakah penyelenggaraan surveillance itu baik atau tidak, biasanya dilihat dari kelengkapan laporan, ketepatan laporan, dan berbagai macam indikator lainnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah di Kalimantan Barat itu sudah lengkap? Apakah di Kalimantan Barat sudah tepat pelaporannya? Nah, itu bisa dicek
di skdr.org. Nah, ini terkait dengan jejaring surveillance, kemudian peran masyarakat ya. Oke, kita lihat tadi terkait dengan surveillance indikator ya, sama surveillance berbasis kejadian. Nah, ini contohnya ya. Surveillance, ini kegiatan surveillance ya. Jadi ada di sini semua ya terkait dengan surveillance. Nah, ini surveillance berbasis indikator ya. Surveillance berbasis indikator dilakukan untuk memperoleh gambaran penyakit, faktor risiko dan masalah kesehatan atau masalah yang berdampak terhadap kesehatan yang menjadi indikator program. Contohnya apa? Contohnya kunjungan ibu hamil, kunjungan neonatus, cakupan imunisasi, laporan bulanan ya, laporan mingguan, itu termasuk surveillance berbasis indikator ya, karena semuanya berbasis program ya. Ini kan program-program pemerintah nih ya, TB ya, polio, campak, ini program-program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk melakukan pengamatan penyakit tersebut secara terus-menerus. Nah, kemudian ada surveillance berbasis kejadian. Apa itu surveillance berbasis kejadian? Dilakukan untuk menangkap dan memberikan informasi secara cepat tentang suatu penyakit, faktor risiko dan masalah kesehatan dengan menggunakan sumber data selain data yang terstruktur. Surveillance basis kejadian dilakukan untuk menangkap masalah kesehatan yang tidak tertangkap melalui surveillance basis indikator. Contoh misalnya beberapa KLB campak diketahui dari media massa ya, tidak tertangkap melalui surveillance PD3I ya. Terintegrasi penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Nah, kemudian pelaksanaan surveillance basis kejadian dilakukan secara terus menerus seperti halnya surveillance basis indikator, dimulai dari puskesmas sampai pusat. Nah, sumber laporan didapat dari sektor kesehatan, instansi sarana kesehatan, organisasi profesi kesehatan, asosiasi kesehatan dan lain-lain. Nah, tentu kita bisa membedakan perbedaan dari kegiatan surveillance berbasis indikator sama surveillance berbasis kejadian. Kegiatan surveillance berbasis kejadian di pusat dilakukan untuk verifikasi terhadap rumor terkait kesehatan atau berdampak terhadap kesehatan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang berdampak secara nasional maupun internasional, guna mengambil langkah intervensi bila diperlukan. Penyelenggaraan surveillance basis indikator dan basis kejadian diaplikasikan lain dalam bentuk PWS ya, pemantauan wilayah setempat yang didukung dengan pencarian rumor masalah kesehatan. Setiap unit penyelenggaraan surveillance kesehatan melakukan pemantauan wilayah setempat dengan merekam data, menganalisa perubahan menjadi penyakit dan atau masalah kesehatan menurut variabel waktu, tempat dan orang. Ya itu ya terkait dengan isi dari undang-undang dari surveillance. Ini di sini ada keterangan semua ya, bagaimana jejaring ya. Jejaring itu bertingkat ya. Jadi pelaporan secara bertingkat ya. Dari paling bawah sampai ke tingkat atas. Ya. Ini ya jejaring ya, mekanisme koordinasi kerja antar unit penyelenggara surveillance kesehatan. Biasanya ada pelaporan secara bertingkat dari puskesmas, dinas kota dan seterusnya. Nah, ini ya jejaring, kita lihat di sini. Jadi data itu jadi apa ya? Jadi satu ya. Maksudnya tidak ada perbedaan antara data di wilayah sama data di pusat. Nah, ini penutup. Surveillance kesehatan sangat penting artinya bagi pengambil keputusan di bidang kesehatan dalam rangka upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk terselenggaranya surveillance kesehatan yang optimal diperlukan peran serta semua sektor, terutama seluruh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah ataupun masyarakat. Instansi kesehatan baik di daerah maupun di pusat, demikian pula daerah diarahkan dapat mengembangkan surveillance berdasarkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki dengan berpedoman pada pengaturan surveillance kesehatan ditetapkan tingkat pusat. Jadi pada dasarnya pentingnya sangat penting sekali ya terkait dengan surveillance kesehatan ini. Makanya kita harus memahami dulu terkait dengan undang-undang ya yang mengatur terkait dengan penyelenggaraan surveillance kesehatan, sehingga nanti kita bisa memahami apa saja kegiatan dari surveillance kesehatan itu,
seperti apa model penyelenggaraan surveillance kesehatan, kemudian siapa saja tenaga yang terlibat, kemudian jejaring yang terlibat ya. Jadi surveillance kesehatan ini sangat penting sekali, terutama dari tingkatan paling bawah puskesmas ya. Jadi untuk mengidentifikasi permasalahan, maka Anda harus memiliki suatu penyelenggaraan surveillance kesehatan yang baik pula. Jadi sehingga bisa menemukan berbagai macam masalah dan dapat ditanggulangi, dapat dilakukan secara cepat untuk intervensi terhadap masalah-masalah kesehatan yang ada di wilayah kerja masing-masing. Itu saja untuk teman pada kali ini. Kita jumpa lagi pada pertemuan di sesi-sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.